Yo, halo semua, jumpa lagi dengan Keep Tips, sahabat mahasiswa Keep Kuliah. Baik, teman-teman, pada video kali ini aku mau membahas tentang bagaimana cara merubah desil atau menurunkan desil ya, teman-teman ya. Nah, pertanyaan ini begitu banyak ditanyakan ya, teman-teman kepadaku baik di kolom komentar YouTube, di grup diskusi Keep Kuliah, lalu juga di Facebook ya. Sebelum menuju ke pembahasan, buat teman-teman yang mau terus update informasi seputar KIP Kuliah, bergabung grup diskusi KIP Kuliah, dan konsultasi atau chat dengan admin, bisa download aplikasi KIP Tips ada di Play Store, atau linknya ada di deskripsi. Oke, lanjut. Banyak banget teman-teman yang kayak agak khawatir gitu, Kak, ini desil 1 ini apakah memang akan otomatis diterima KIP Kuliah atau tidak? Lalu buat teman-teman yang desil 7 semisal gitu kan, Kak, apakah bisa diturunkan dan lain-lain. Nah, jadi teman-teman banyak banget yang bertanya tentang apa itu desil dan sebetulnya apakah bisa untuk dirubah gitu ya, teman-teman. Nah, sebelum menuju ke pembahasan, buat teman-teman barangkali yang mau konsultasi gitu kan tentang KIP Kuliah atau berdiskusi denganku secara japri, teman-teman boleh banget nih, karena ini banyak banget nih yang sudah berdiskusi. Tentunya gratis, teman-teman bisa konsultasi di aplikasi Keep Tips ya, teman-teman. Oke, kita lanjutkan. Nah, teman-teman, kita coba di sini dulu nih, teman-teman ya, yaitu memahami konsep desil dalam basis data terpadu atau BDT, kemudian pengelompokan dan penentuan tingkat kesejahteraan ya, teman-teman. Nah, teman-teman, ada beberapa 3 komponen pertanyaan ya yang sering banget ditanyakan ya. Pertama nih, teman-teman, ya, pertanyaannya, bagaimana desil itu ditentukan nih di akun KIP Kuliah? Jadi kalau teman-teman cek di akun KIP Kuliah kan tentu di situ ada nik Anda terdata DTKS semisal desil berapa, atau ya tidak ada DTKS-nya tapi nik teman-teman semua terdata PPKE desil sekian gitu ya. Gitu. Nah, lalu bagaimana cara merubah desil itu gitu ya, teman-teman? Lalu desil mana yang berpeluang keterima? Nah, aku akan membongkar dan juga membedah semuanya, teman-teman, benar-benar dari dasar sampai akhir tuh bagaimana itu ya. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan wawasan gitu kan, atau membantu teman-teman yang sekiranya memang belum memahami apa itu desil dan tidak kebingungan gitu kan. Seperti itu. Nah, aku mohon buat teman-teman untuk nonton videonya sampai habis. Kenapa? Agar tidak gagal paham, teman-teman ya. Gitu. Nah, teman-teman, sebelumnya aku pernah membuat video tentang ini nih, ya, nik Anda terdata di TKS tapi tidak ada desil, inilah sebabnya. Nah, teman-teman bisa cek di sini. Lalu pada video kali ini aku akan membahas dan mengupas tuntas apa itu desil ya, teman-teman ya. Nah, kita coba cek dari di sini dulu nih, teman-teman, yaitu tentang definisi gitu ya. Apa sih itu desil gitu kan ya, teman-teman? Jadi, dalam masyarakat sekarang, desil itu sebetulnya masih sangat belum terlalu dikenal, teman-teman. Jadi benar-benar, bahkan ya teman-teman sendiri pun belum begitu mengenal desil kan gitu kan. Yang bahkan aku sendiri pun sebetulnya belum begitu memahami apa itu desil gitu kan. Nah, makanya aku beberapa hari ini benar-benar mencari informasi dan juga menggali-gali informasi apa sih itu desil untuk bisa disajikan kepada teman-teman semua berupa video ini gitu. Nah, teman-teman, jadi desil sendiri itu merujuk pada kelompok persepuluhan dari rumah tangga yang diurutkan nih berdasarkan tingkat kesejahteraannya gitu. Nah, dalam konteks ini ya, teman-teman, yang menjadi perujuknya itu adalah dari basis data terpadu, teman-teman, seperti itu. Nah, desil sendiri ya, teman-teman, kalau teman-teman menanyakan, Kak, tujuan dari desil itu apa ya? Jadi desil sendiri itu ya, teman-teman, digunakan untuk memahami tingkat kesejahteraan masyarakat, teman-teman ya. Jadi tujuan sendiri dari desil itu adalah agar bisa memahami nih gitu kan, untuk membantu pemerintah menetapkan bantuan agar tepat sasaran kepada penerima manfaat gitu ya, atau mungkin kita nih sebagai calon pendaftar KIP kuliah, seperti itu ya. Nah, bukan hanya KIP kuliah saja, teman-teman, melainkan juga dengan bantuan-bantuan sosial yang lain. Nah, itu adalah definisi dan tujuan dari DTKS. Jadi pada intinya untuk definisi ini sendiri adalah pengelompokan masyarakat ya, teman-teman, dari tingkat kesejahteraannya lah ya, dari definisi ini. Kemudian tujuannya adalah untuk mendistribusikan itu kan
bantuan kepada penerima manfaat seperti itu, agar lebih tepat sasaran. Nah, lalu pertanyaannya ya teman-teman, yang dari atas nih, bagaimana desil itu ditentukan, teman-teman? Nah, di sini tentu ada metode penentuan. Nah, di sini aku punya sumber data yang bisa dibilang valid, teman-teman ya, agar bisa menjawab pertanyaan bagaimana desil ini ditentukan. Teman-teman bisa cek di sini ya, teman-teman, di wonoyoso.kecamatan inilah ya. Teman-teman bisa cek linknya di deskripsi gitu. Nah, di sini memang bisa dibilang sangat kompleks ya, teman-teman, terkait BDT ini atau basis data terpadu ya. Teman-teman tinggal baca sendiri di websitenya ya. Tapi di sini aku hanya ingin membahas bagaimana penentuan desil itu ya, teman-teman. Ya, jadi kalau teman-teman cek di sini nih ya, teman-teman, dari basis data sampai ke rumah tangga ya, dapat disimpulkan bahwa desil itu ditentukan menggunakan metode proxy means testing ya, teman-teman, atau ini nih, metode proxy means testing ya. Nah, jadi metode ini tuh digunakan untuk memperkirakan kondisi sosial ekonomi setiap rumah tangga dengan menggunakan data karakteristik rumah tangga. Seperti contohnya nih, teman-teman, ada keluarga, status pendidikan, kondisi rumah, kepemilikan aset, dan lain-lain seperti itu. Nah, inilah teman-teman metode atau bagaimana cara pemerintah atau bagaimana desil kita itu ditentukan oleh sistem atau oleh pemerintah seperti itu ya. Nah, apakah teman-teman sekiranya sudah terbayang nih gitu kan, bagaimana metodenya atau apa sih yang membuat kita mendapatkan desil 1, desil 2, dan desil 3? Yaitu adalah dari pemeringkatan atau dari karakteristik rumah tangga kita ya, teman-teman, seperti jumlah anggotanya, bagaimana status pendidikan dari kepala keluarga, kemudian bagaimana kondisi rumahnya, lalu kepemilikan aset, dan lain-lain seperti itu. Itu untuk metode penentuan, teman-teman ya. Gitu. Nah, lalu kalau teman-teman baca di sini gitu kan ya, basis data ini gitu ya, mendata sekitar 40 rumah tangga atau 40% rumah tangga di seluruh Indonesia yang paling rendah status sosialnya ya, teman-teman. Gitu. Lalu pemetaan ini gitu kan, pemetaan kemiskinan ini itu memanfaatkan hasil sensus penduduk, teman-teman, tahun 2010 ya. Nah, mohon di sini teman-teman untuk bisa kayak mengingatkan ya, teman-teman, sensus penduduk tahun 2010. Lalu ada survei sosial ekonomi tahun 2010 juga, atau Susenas ya, teman-teman. Mohon ini untuk di dapatkan poinnya ya, teman-teman. Lalu ada potensi desa atau PODES gitu. Nah, selain itu, petugas PPLS 2011 juga mendata rumah tangga yang lain yang diduga miskin berdasarkan informasi dan dari rumah tangga miskin lainnya dengan melakukan konsultasi dengan penduduk miskin selama proses pendataan serta hasil pengamatan langsung dari lapangan. Nah, mohon ini poin-poin intinya itu dicatat ya, teman-teman, seperti itu. Lalu kita masuk ke pembahasan mengenai bagaimana cara merubah desil gitu kan ya, teman-teman. Nah, kalau ditanya ya, Kak, apakah desil itu bisa dirubah? Jawabannya adalah bisa, namun terbatas pada waktu, teman-teman. Nah, apakah teman-teman memahami bagaimana apa maksud dari jawabanku? Ya, jadi kalau teman-teman membaca yang tadi di sini ya, teman-teman, bagaimana pemerintah itu mensurvei atau menentukan desil kita ya. Jadi desil itu sendiri sebetulnya bisa dirubah, teman-teman, namun terbatas pada waktu. Nah, pada waktunya pada waktu yang bagaimana dan apa gitu kan. Nah, kalau teman-teman cek di sini 2010 ya, berarti di sini kan untuk apa ya, menentukan desil itu kan, kalau teman-teman baca lagi di sini gitu kan, menggunakan apa yang tadi nih, proxy means testing. Nah, data-data ini, teman-teman, didapatkan data-data kita nih gitu ya, dari kondisi gimana status pendidikan orang tua kita, anggota keluarga kita, kemudian kondisi rumah. Nah, data-data ini ya, teman-teman, data-data data-data ini didapatkan dari survei sosial ekonomi gitu ya, teman-teman. Tidak lupa juga dengan sensus penduduk dan juga potensi desa. Nah, gitu ya. Jadi bagaimana cara merubah desilnya, Kak? Ketika ada survei sosial ekonomi itu terjadi lagi, teman-teman ya. Jadi ketika ada survei sosial ekonomi lagi gitu ya,
teman-teman bisa banget untuk merubah desil teman-teman semua. Semisal teman-teman semua terdaftar desil 7, pengen merubah ke desil 3 semisal, itu bisa. Atau teman-teman yang belum ada desilnya pengen dirubah, itu juga bisa. Nah, tapi yang jadi pertanyaan adalah kapan survei sosial ekonomi ini tuh dilakukan. Nah, aku pribadi juga kurang tahu teman-teman gitu. Nah, namun kalau aku melihat data ini ya teman-teman 2010 gitu ya. Nah, aku agak lupa nih, mohon maaf ya, untuk sensus penduduk dan juga survei ini tuh berapa tahun sekali ya. Cuman kalau aku bisa memberikan kayak perkiraan gitu kan, kapan sih survei sosial ekonomi ini dilakukan, kemungkinan sih 10 tahun atau 5 sampai 10 tahun sekali gitu ya. Namun mungkin 10 tahun sekali sepertinya teman-teman gitu. Nah, itu adalah cara merubah desil. Teman-teman masih belum paham gitu kan. Jadi cara merubah desil adalah teman-teman mengikuti survei sosial ekonomi ini gitu kan. Gitu. Nah, survei sendiri ini dilakukan oleh pemerintah gitu kan, dan ada yang langsung ke lapangan nih mengamati, oh rumah si A tuh begini, ekonominya begini gitu kan, dicatat tuh ketika survei itu. Nah, data itu disimpan ke dalam data Susenas teman-teman, dan data ini digunakan untuk bisa menentukan desil ini gitu teman-teman. Nah, itu adalah cara merubah desil, jadi betul-betul terbatas pada waktu teman-teman. Nah, lalu muncul nih pertanyaan-pertanyaan gitu kan. Nah, apakah teman-teman masih ingat tentang penjelasan desil di video yang ini nih gitu. Nah, banyak banget teman-teman yang bertanya kayak gini, Kak, maaf nih, saya terdaftar di PKH, saya juga punya kartu KIS, saya juga punya kartu KIP, kemudian saya juga terdaftar Raskin. Kok saya hanya desil 6 semisal, kok saya malah desil 4, kenapa saya tidak desil 1 gitu ya. Nah, begini teman-teman ya, mohon maaf nih, karena aku juga sebetulnya salah membaca makna dari ini teman-teman. Kalau teman-teman cek di sini ya, untuk menjawab pertanyaan kenapa saya desil 3, bahkan saya punya KIP, punya PIP misal, atau punya PKH tapi malah desil 3, itu teman-teman harus bisa melihat dari sini nih teman-teman. Kata kuncinya tuh dari sini nih, yang berhak menerima bantuan ya teman-teman. Nah, sayangnya aku pada saat membuat video ini tidak begitu ngeh ya terkait kata-kata yang berhak menerima bantuan gitu. Jadi begini teman-teman, semisal nih ketika survei sosial ekonomi ya gitu ya, yang dilakukan oleh pemerintah ya, mereka kan kayak menentukan desil teman-teman semua nih. Anggaplah teman-teman desil ke 4 lah ya, anggap nih desil ke-4 berarti teman-teman bisa dapat kartu KIS gitu kan. Nah, anggaplah survei tersebut dilakukan tahun 2010 ya, sesuai data ini. Nah, ketika itu gitu kan, saya rasa orang tua teman-teman semua pasti akan membutuhkan, semisal nih orang tua teman-teman semua, aduh kita butuh PKH nih, program keluarga harapan, akhirnya orang tua teman-teman semua mendaftar gitu. Aduh, karena kita bisa dibilang dari keluarga yang kurang mampu, ditakutkan gitu kan ada yang namanya itu kayak kecelakaan atau ya tidak sehat lah, akhirnya bikin kartu Indonesia Sehat gitu. Nah, jadi teman-teman yang bertanya, Kak, kenapa saya punya PKH, KIS, dan Raskin dan lain-lain masih di desil 4, ya karena ketika teman-teman terdata di pemerintah itu masih di desil 4 gitu kan. Dan kenapa yang desil 4 ini malah bisa daftar atau mendaftar program PKH ini gitu kan, karena ketika teman-teman mau mendaftar program PKH ini gitu ya, mau desil 2, 3, 4 bahkan 7 sekalipun itu bisa banget teman-teman ya. Di aplikasi cek bansos itu bisa banget gitu kan. Yang penting bisa memberikan data itu kan bahwa teman-teman memang layak mendapatkan di ini gitu kan gitu. Nah, semisal nih ketika teman-teman semua itu ada pada momen dimana akan ada survei lagi ya, atau survei sosial ekonomi ya, dan teman-teman sudah mendapatkan ini gitu kan, maka teman-teman juga akan masuk ke desil 1 gitu kan. Semisal nih teman-teman sekarang tuh desil 4. Nah, ternyata minggu depan ada survei sosial ekonomi ya, mungkin semisal sudah 5 tahun atau sudah 10 tahun, maka ketika teman-teman didata oleh pemerintah gitu kan, wah si A ini tuh layak mendapatkan desil 1, dicatat tuh, akhirnya mereka memperbaharui data dan di akun KIP kuliah maka akan berubah menjadi desil 1, seperti itu teman-teman ya.
terkait dengan masalah bagaimana cara merubah desil dan bagaimana desil itu ditentukan gitu kan. Ini terkait pertanyaan yang sering ditanyakan nih gitu kan. Lalu muncul lagi nih teman-teman pertanyaan terkait Kak, saya punya PKH nih gitu kan. Saya juga punya KIP, saya juga punya Raskin atau terdaftar lah ya. Saya juga punya KIS. Kenapa di akun KIP kuliah saya itu tidak ada desilnya gitu kan. Nah, pasti ada nih teman-teman yang bertanya seperti itu gitu kan. Nah, kalau ditanya seperti itu, apa sih jawaban yang paling bisa aku berikan teman-teman? Jadi, jawaban yang bisa aku berikan kenapa teman-teman yang punya PKH, punya KIS, punya Raskin gitu kan, atau teman-teman malah tidak terdaftar atau tidak ada desilnya gitu kan. Nah, teman-teman, desil sendiri itu kan ada dalam PPKE, teman-teman. Nah, PPKE sendiri juga sama, teman-teman, terintegrasi dengan BDT atau basis data terpadu. Nah, jadi jawaban kenapa teman-teman yang punya PKH, punya KIS dan punya KIP gitu kan tidak ada desilnya, karena ketika survei sosial ekonomi ya, orang tua teman-teman semua atau keluarga teman-teman semua itu tidak ikut serta dalam survei atau tidak terdata gitu. Apakah teman-teman semua memahami gitu kan ya? Jadi semisal nih pada tahun 2010 ya, pemerintah itu mengadakan survei sosial ekonomi di suatu desa. Nah, gitu kan. Nah, ternyata mungkin desa teman-teman semua itu tidak diadakan survei gitu kan, atau di desa teman-teman semua ada survei tapi teman-teman tidak mengikutinya. Nah, bisa jadi seperti itu. Itu adalah jawaban yang bisa aku berikan ya teman-teman terkait kenapa teman-teman tidak ada desilnya di akun KIP kuliah. Itu karena ketidakikutsertaan teman-teman semua ketika ada survei sosial ekonomi seperti itu. Nah, aku rasa terkait masalah memahami konsep desil, saya rasa teman-teman kayaknya sudah cukup mulai tergambar dan memahami gitu kan, apa sih itu kan itu desil gitu kan. Lalu masuk ke pertanyaan nomor 3. Desil mana sih yang berpeluang keterima KIP kuliah gitu kan ya. Nah, teman-teman ya, kalau ditanya desil mana yang berpeluang keterima, itu jawabannya tentu nggak pasti juga teman-teman ya. Karena banyak banget gitu kan penyebab teman-teman bisa keterima KIP kuliah gitu kan. Contohnya nih, aku pernah membuat video tentang jarang yang tahu 4 hal ini tidak kalah penting dari nik Anda terdata DTKS. Nah, di 4 hal ini teman-teman itu juga menjadi salah satu pertimbangan teman-teman bisa lolos DTKS, bukan DTKS, bisa lolos KIP kuliah di satu kampus seperti itu. Nah, cuman teman-teman yang dari desil 1 itu punya kemungkinan 80% untuk lolos KIP kuliah gitu kan. Gitu. Nah, kalau teman-teman terdaftar desil 1 tapi teman-teman juga mohon maaf nih ya, tidak mempertimbangkan keempat hal ini, mohon maaf. Teman-teman walaupun terdaftar DTKS desil 1 ya, itu tidak akan keterima KIP kuliah juga kalau teman-teman tidak memperhatikan keempat hal ini. Keempat hal ini apa? Tinggal teman-teman cek aja lah ya, seperti itu ya teman-teman. Nah, lalu teman-teman pasti ada yang bertanya, Kak, lalu bedanya DTKS kemudian dengan desil itu apa gitu kan. Jadi teman-teman, DTKS itu kan data terpadu kesejahteraan sosial ya teman-teman. Jadi DTKS sendiri itu berfungsi untuk kayak semacam mendata nih orang-orang yang memang memerlukan bantuan gitu kan, itu untuk DTKS. Nah, kalau desil itu kan kalau teman-teman masih ingat apa nih teman-teman? Ya benar, itu adalah pemeringkatan kesejahteraan ekonomi atau pemeringkatan ekonomi pada masyarakat 40% terendah seperti itu. Ya, makanya kan kalau teman-teman tahu kan desil sekian sangat miskin, desil sekian mungkin miskin apalah, lupa aku kan teman-teman ya. Kalau nggak salah itu ada di sini. Nah, ini nih teman-teman, terendah, kemudian desil 3 semisal terendah seterusnya, dan desil 10 paling tinggi gitu. Nah, teman-teman, saya rasa gitu kan pembahasan terkait dengan desil ini mungkin sudah cukup clear dan juga teman-teman sudah bisa memahami ya. Ini juga tentu menjadi salah satu pemahaman dan pengetahuan yang baru juga buatku teman-teman terkait desil ini, karena memang betul-betul aku sendiri kan beberapa hari ini kayak sebenarnya mencari tahu nih desil itu apa sih gitu kan, bagaimana cara merubahnya dan lain-lain ya, hingga akhirnya aku menemukan website ini dan juga bisa menjelaskan buat teman-teman semua tentang desil gitu teman-teman. Nah, teman-teman gitu kan, mungkin sekian pembahasan mengenai memahami konsep desil dalam basis data terpadu atau BDT.
kemudian pengelompokan dan penentuan tingkat kesejahteraan ya oleh KIP Tips yoi ya teman-teman sahabat mahasiswa KIP kuliah gitu kan. Nah, mudah-mudahan pertanyaan teman-teman semua itu kan atau kayak keluhan terkait desil ini bisa terjawab gitu kan ya. Gitu. Mohon maaf nih sekiranya mungkin bila ada yang aku kelupaan mengatakan apa gitu kan atau ada yang kurang atau masih ada yang salah, mohon dikoreksi aja ya teman-teman di kolom komentar atau tentu aku akan mengirimkan informasi terbaru ya teman-teman. Sekian video tentang desil ini ya, semoga teman-teman semua bisa keterima KIP kuliah ke depannya. Amin gitu ya. Kita bertemu lagi di video selanjutnya.